Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Dago 61 yang kali ini setelah kita menyelesaikan beberapa paket itu selesai dalam beberapa video, kita mulai lagi dengan bahasan yang masih tetap soal aktor. Hanya batasannya kita bagaimana seorang aktor bisa memahami sebuah skenario. Kira-kira pemahaman itu harus dimiliki sama aktor. Jadi dalam pemahaman itu, bagaimana seorang aktor melihat skenario dalam rangka setelah dia mendapat peran melalui casting di PH-PH itu. Dia biasanya dikasih episode-episode kalau dia berepisode banyak, atau skenario film misalnya, FTV. Dan dia harus tahu itu. Dan pasti sudah tahu kalau aktor. Kalau dulu kan pemula, dia baru belajar bagaimana memahaminya. Nah sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Dia harus paham betul. Jadi apa jalan keluarnya untuk memahami itu? Aktor tidak bisa lepas dari skenario yang berhubungan dengan peran yang dipegang. Apakah dia bermain sebagai protagonis, antagonis, di level peran utama, pembantu utama, menengah, atau cuma sekedar cek-cek. Tapi kalau seorang aktor, sepertinya sih sudah tidak mungkin lagi menjadi figuran seperti yang kita pemula-pemula di situ di sebelumnya. Nah dia harus baca betul itu dalam rangka memahami karakter dia, tokoh apa dia mainkan. Dia baca itu skenario, dia pegang judulnya apa, dia baca terus keseluruhan ceritanya, cerita apa, bagaimana situasi cerita itu, kemudian dia memahami lagi peran dia sebagai apa, adanya di level mana dia bermain, penokohannya. Itu bisa kelihatan nanti. Oh, benar protagonis, tapi di levelnya level menengah. Karena biasanya kalau yang belum terkenal, dia adanya di tengah-tengah. Nggak juga ke bawah, nggak juga ke atas. Bisa juga sporting misalnya gitu. Tapi dia harus tahu persis jalan cerita itu. Kalau orang yang biasa di teater itu biasanya bedah naskah. Kita coba bagaimana memahami skenario untuk dia bisa main sebagai pemeran. Nah kalau sudah tahu dia seperti itu, ceritanya begitu secara keseluruhan, kemudian dia tahu tokoh-tokohnya, tokoh dia sendiri siapa, hubungannya dengan permasalahan dari tiap-tiap tokoh, terus nanti ada siapa konflik besarnya dari tokoh-tokoh itu, dia bisa paham betul tuh. Dan bacanya tidak mungkin satu kali kalau aktor itu. Dia pahami betul tiap kata demi kata, terus keterangan-keterangan ceritanya gimana, dialog antara pemain, dia harus paham betul tuh. Oh ceritanya begini, oh ini begini, saya hubungan sama pemain itu begini, sama tokoh itu begini. Ada konflik, jadi ada pengenalan tokoh, ada kemudian pengenalan konflik, ada ada pengembangan konfliknya tuh, pengembangan konflik, kemudian proses penyelesaian konflik, baru nanti kesimpulan. Dia akan tahu di situ tuh, dan bagaimana dia memainkannya sesuai dengan apa yang diarahkan skenario. Jadi pemahaman terhadap skenario itu menjadi penting buat dia bermain di dalam sinetron atau FTV atau film. Di situ dia tahu tuh karakter persis dari tokohnya yang dia mainkan. Itu nggak bisa lepas. Kalaupun masalah-masalah dialog-dialog yang kira-kira bergeser, kata-katanya itu tidak jadi masalah. Asal scope daripada tiap-tiap adegan yang dia pegang, tokohnya itu tetap sama yang dimaksud cerita dari adegan itu, adegan per adegan. Jadi bisa dipahami bahwa seorang aktor dia harus paham betul bagaimana menerjemahkan cerita itu, menerjemahkan tokoh yang dia pegang, kemudian melakukannya dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah dia miliki ilmunya tentunya. Saya kira itu para sahabat. Jadi kita tetap membahas masalah sinetron, film, dan sebagainya yang berupa video pertunjukan itu, tetap kita arahnya pada aktor dulu. Nanti kita berkembang lagi, entah apa yang kita dapatkan nanti, teman-teman bisa lihat nanti selanjutnya. Makanya untuk itu para sahabat, tetap sebelum saya akhiri, kalau belum ada subscribe, kemudian klik like, klik share kalau memang bermanfaat, kemudian komentar deh, kira-kira kekurangannya apa nih, supaya nanti kita juga bisa bahas juga tuh dari komentar-komentar itu. Ya para sahabat, saya kira itu ya. Mudah-mudahan para sahabat betul-betul bisa meyakini sebagai pemain, sebagai aktor, mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Oke?
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembahasan senario.